yang muda sebelum kita lari ke sana nanti, cikal bakal menuju ke sana. Artinya ini perbanyakan, ya. Ini jadi macam suatu sirkulasi, ya. Jadi macam lingkaran. Dari sini ditanam umbi. Nah, inilah hasilnya. Umurnya ini lebih kurang udah mencapai 2 bulan setengah ataupun menjelang 3 bulan. Ya, menjelang 3 bulan. Nah, jadi ini nanti sampai hitam. Pun begitu, yang bunganya yang kecil ini harus diwiwil untuk apa? Mendapatkan produksi yang maksimal. Yang maksimal itu yang macam mana? Ya, bunganya kayak gini lah, yang lebar seperti bunga matahari, ya. Dan ini kemampuannya ataupun vigoritasnya lebih tinggi, ya. Vigoritasnya lebih tinggi. Tahu vigoritas? Daya kecambahnya. Daya kecambahnya, ya, itu lebih tinggi daripada yang kecil, ya. Jadi ini nanti kalau sudah hitam dia, kita petik dan dijemur dulu, ya, dijemur. Setelah dijemur baru disaring dia, saring halus, ya, saring halus dengan, ya, pernah melihat saringan teh itu, ya? Pak. Jadi begitu halusnya lah dia bijinya nih. Nah, begitu halusnya. Jadi kalau misalnya pasaran sekarang 1 kilo itu berkisar 350.000, ya, 350.000 sampai dengan 400.000 pasaran 1 kilo. Tapi yang hanya dapat itu di Kabupaten Karo. Di luar daripada Kabupaten Karo tidak ada. Makanya yang mau membeli kepada kita antri, ya, antri, ya. Seperti yang sampaikan Bu Titi tadi, kita punya hak, ya. Karena apa? Karena partasnya tadi Gundaling. Di luar dari Karo ini ada memang mirip, ya. Tapi bukan partas Gundaling namanya, ya, partas yang lain. Nah, tapi tipenya berbeda, sama-sama kuningnya the wortel, cuman dia ujungnya ini runcing. Di partas yang lain itu tadi ada yang memanjang dia, bahkan ada yang kurus, ya, ada yang kurus. Jadi untuk perbanyakan biasanya membuat jarak tanamnya sekitar 25 sampai dengan 30 cm, ya, bisa kalian lihat 25 sampai dengan 30 cm. Dan arahnya ya lintas matahari, ya. Kemudian untuk melaksanakan pewiwilan tadi, kita tetap monitor paling tidak sekali seminggu, memonitor bahwasanya tanaman tersebut bisa untuk tanam benih. Contoh seperti ini, kalian lihat, ini udah diwiwil, ya. Artinya diwiwil itu membuang tanaman bunga yang tidak diinginkan. Kalau begini nggak kita inginkan lagi, ya. Banyak dia. Kalau banyak itu apa namanya? Bukan kualitasnya, tapi kuantitasnya. Kuantitas itu sama dengan banyak jumlahnya. Kita yang inginkan bukan kuantitas, tapi yang kita inginkan adalah kualitas ataupun mutu, ya. Sepakat kan dalam hal ini kan? Pak. Kalau hanya kualitas belum tentu bisa tumbuh. Nah, daya tumbuhnya sampai saat ini kita tahu 92%. Ya, 92%. Itulah, sampai di sini ada kira-kira mau yang diskusikan? Saya mau bertanya, Pak. Ini jumlah untuk batangnya ini tiap tanaman itu berapa, Pak? Maksimalnya untuk menjadi cabang yang bagus itu, Pak? Itu maksimalnya itu 6 ataupun 7. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Satu lagi, Pak. Ya. Ini dalam pelestarian ini cara budidayanya ini, apakah dia disemprot atau dia apakah itu dipakai? Apa Disemprot perawatannya, atau Pak? Kotor gitu, Pak. Iya, terima kasih. Kalau untuk perbanyakan ini kita melihat hama, ya. Nah, tergantung di lapangan, ya. Kalau memang bisa kita antisipasi, contoh kita kan sudah sering sini mengawasinya. Bila mana itu tanda-tanda serangan hama, kita lihat. Kalau memang masih di bawah ambang batas, masih ada toleransi.
Tapi kalau udah dilewat ambang batas, tidak ada lagi toleransi, kita semprot. Nah, pun begitu sampai dengan saat ini masih sekali disemprot karena masih dalam keadaan steril. Ya, steril. Nah, steril maksudnya hamanya itu masih bisa kita kendalikan. Ya, masih bisa kendalikan ya, baik secara preventif maupun kuratif. Preventif itu maksudnya itu ya sebelum ada penyakitnya kita antisipasi untuk membersihkan lahan di sinilah, di sekitar pertanaman. Ya kalau secara kuratif ya udah terkena begini ya kita antisipasilah sesuai dengan pestisida yang layak ataupun yang bisa mengatasi penyakit, hama penyakitnya. Ada lagi pertanyaannya? Ini Pak, izin Pak, mau bertanya. Kalau dari yang kecil itu kan 3 bulan sampai 4 bulan. Iya. Untuk yang produksi yang segini berapa Bulan. bulan kira-kira? 6 Pak? bulan. 6 bulan baru Iya. bisa diproduksi ini. Iya. Pak? 6 Untuk sampai 7 bulan. ketahanannya Pak? Maksudnya ketahanan? Untuk produksi ini kan 6 bulan dia baru berbunga. Ya. Sampai berapa bulan gitu kira-kira Pak? Penyimpanan- Atau mungkin penyimpanan udah datang, benih ya, Pak? udah dibuat di ini masih datangnya nanti Oh, pucuk iya. barunya gitu. Kalau ini tidak bisa dipanen sekali, bertahap dia. Tahap. Oh. Ya, artinya seperti ini, berbeda. Ya, otomatis ini lebih tua nanti sama ini. Udah. Jadi ada lagi di bawahnya lagi nanti. Jadi bertangga istilahnya. Bisa saja dalam satu musim ini, pertanaman ini bisa dia panen antara 5 sampai 7 kali. Ya, 5 sampai 7 kali. Karena memang dia nggak habis, nggak bisa kita habiskan semua. Karena ada teman saya bilang ada persyaratannya. Nggak mungkin kita panen dia masih hijau. Dia harus memang betul-betul hitam. Hitam dari atas, hitam dari bawah. Jadi caranya nanti ini kita potong, dijemur terlebih dahulu. Dan penjemurannya pun harus tipis dia, nanti ke atas ini. Jadi kalau untuk daya simpan itu tergantung daripada gudang, ya, suhu kamar biasanya, ya, dan itu dijaga. Dan itu harus didaftarkan ke BPSB, Balai Sertifikasi Benih, ya. Jadi mereka yang mengawasi ini mulai dari tanam sampai dengan panen. Jadi benih tersebut benar-benar murni varietas Gundaling, tidak ada campuran varietas lain. Baru masuk ke screen A. Kalau tanaman di sini itu media tanahnya itu humus hutan, arang sekam, dan kompos pabrik. Nah, itu boleh dimasuk ke situ. Langsung ke lahan G1. G1-nya itu udah turun ke tanah. Kalau di aeroponik dia hanya memakai nutrisinya nutrisi abamik, nutrisi A dan B. Nah, itu abamik. Kalau ke lapangan barulah kita transplanting. Nah, jadi dia disinilah perlu kita penambahan nutrisi atau pemupukan. Untuk ininya Pak, media tanam ini punya standarisasi nggak Pak? Sebenarnya kalau dari pengawasan punya standarnya, dia kita bertanam itu setahun hanya 2 kali pengambilan biji. Jadi makanya kita tempatnya dibeda-bedakan. Nanti tahun ini mungkin di sebelah sini, tahun berikutnya mungkin di depan sana, tahun berikutnya di sana. Di rolling itu. Di rolling. Ya, Rotasi makanya ada penggunaannya. rotasi tempat ya. Nggak bisa satu tempat ini aja karena seperti tanaman kentang juga kita hanya 2 kali satu tahun. Ini Pak, saya mau bertanya sedikit lagi Pak. Kalau kita lihat dari pembungaan ini kan untuk penyerbukannya butuh serangga Pak. Ya, Pemasakannya. Kalau di musim penghujan itu kan biasa serangganya berkurang Pak. berkurang. Jadi untuk pemasakan bijinya, pematakan bunganya kan itu terhambat Pak. Nah, di situ dia ada serbuk, di sini dia bisa berkawin sendiri. Ini kan ada serbuk sarinya kan ini. Sama seperti Dia mahasiswa. hanya terbang kan kita tidak melalui serangga aja, dia bisa melalui angin, bisa melalui karena kita senggol tadi baju kita. Itu dia. Cuman kalau memang penyerbukannya kurang dia banyak yang kosong. Nggak semua berisi gitu. Itu aja yang pengaruh. Berarti untuk obat tambahannya itu nggak ada gitu Pak? Nggak ada kita kalau yang namanya UPPP kita tidak memakai GPP.
cat perangsang tubuh kita tidak pakai. Karena apa? Karena kalau kita pakai JPT nanti itu kan dipacu. Jadi ke masyarakat nanti turunnya juga itu pasti mereka harus perlu penambahan nutrisi atau penambahan JPT. Jadi ini alami Pak Ini dari kita masih alami. Kita dari untuk biaya untuk dasar tanah itu apa untuk sama juga ya, masih alami juga. Hanya pupuk kandang, kompos seperti biasa aja. Oh. Ya, lagi pun kita kan ada standarisasi, kalau satu batang 2 gram ya itu yang kita lakukan. Namanya kan kita menghasilkan benih supaya masyarakat tidak kecewa. Kalau yang tanam di daerah Jambi sana, baik Pak, terima kasih. Oke, belum tentu hasilnya. ada lagi yang mau ditanya? Dia Itu kan semester berapa? Eh, 3 sama 5 Pak. di sini, masih di Kabupaten Karo, masih tetap. Saya masih mau Pak. Tadi kan Bapak bilang itu yang dia berbuat Seluge Pak, saya bertanya Pak. Alasannya untuk tumbal sari sama kalau ini untuk apa Pak? sebenarnya intinya itu sebenarnya itu kan gang kita ini 100 meter atau 1 meter. Jadi kalau fungsinya ditaruh tupang sari, kita tidak terlalu banyak mengambil gulmanya, jadi kita tidak ditekan dia kan nanti daun itu turun ke bawah, jadi menghambat pertumbuhan gulma. Karena semalam itu kan kita kekurangan tenaga, jadi ambil inisiatif supaya tidak semua disiangi. Kalau begini kan kita bikin sebelah, hanya sebelah aja kita siangi gitu. Jadi dia bisa menekan pertumbuhan gulma, menghambat lah. Iya, menghambat. Terima kasih Pak. Jadi dari situ pun kita udah tahu kalau di situ pun dia udah kurang nasi, berarti perlu kita penambahan nutrisi. Jadi istilahnya kalau apa, sambil menyala minum susu. Iya Pak. Kita panen satu, ada muncul satu berikutnya lagi. Jadi kira-kira Pak kalau cabai udah pernah Cabai. iya dicoba atau udah pernah coba tapi nggak berhasil atau mana Pak? Coba kalau Di tanaman cabai gitu. iya Pak. Kalau tanaman Itu cabai begini. sebenarnya Duh, itu kan aku cuma lagi ini. judul awalnya aja namanya cabai itu kan pertamanya itu cabai merah keriting. Itu awalnya, makanya cabai merah itu banyak yang ada yang keriting. Keriting. Memang sejauh ini memang keriting ini yang Keriting makin parah ini. ya, keriting itu